Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan satu Khalifatul Ulia Rasidah, 2 Reviola, 3 Tenti Lestari. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas beberapa artikel menarik tentang filsafat pendidikan progresivisme. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana pendidikan bisa lebih adaptif dan relevan dengan kehidupan nyata? Atau mungkin Anda ingin tahu lebih dalam tentang pendekatan yang menekankan pada pengalaman belajar siswa? Artikel ini mengupas tentang progresivisme dalam pendidikan, sebuah filosofi yang menekankan pentingnya pengalaman langsung dan pengembangan kemampuan kritis siswa. Penulis artikel Dr. Ali Mustafa menjelaskan bagaimana metode ini berbeda dengan pendekatan tradisional serta manfaat yang bisa diperoleh oleh siswa dan guru. Dalam video ini, kita akan membeda poin-poin utama dari artikel tersebut. Pastikan Anda menonton sampai akhir untuk mendapatkan gambaran selengkapnya. Baiklah, mari kita membahas artikel yang pertama dengan judul Filsafat Pendidikan Progresivisme dalam Kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia. Artikel ini membahas tentang kontribusi filsafat progresivisme dalam pembangunan kurikulum pendidikan bahasa Indonesia. Penulis menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip progresivisme, yaitu seperti pertama, pembelajaran berpusat pada siswa, yaitu menekankan partisipasi aktif siswa dan disesuaikan dengan minat serta kebutuhan mereka. Yang kedua, pengalaman praktis yang melibatkan siswa dalam kegiatan nyata seperti proyek penulisan, kreatif, dan pengamatan langsung. Ketiga, pembelajaran kontekstual, yaitu menggunakan materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti artikel berita dan sastra kontemporer. Yang keempat, keterampilan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan analisis dan evaluasi melalui diskusi dan debat. Yang kelima, kolaborasi dan diskusi kelompok yang mendorong kerjasama melalui proyek kelompok dan diskusi. Yang keenam, fleksibilitas kurikulum yang menyediakan pilihan topik dan proyek yang sesuai dengan minat siswa. Yang ketujuh, penilaian autentik yang menggunakan metode penilaian yang berfokus pada proses dan produk autentik seperti portofolio dan esai. Nah, dalam artikel ini mempunyai kelebihan, yaitu memberikan analisis mendalam tentang bagaimana progresivisme dapat meningkatkan kualitas pengajaran bahasa dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa. Dan ada kelemahannya, yaitu artikel ini bersifat deskriptif dan kurang memberikan contoh konkret implementasi di lapangan. Mengutip dari artikel Jurnal Filsafat Universitas Gadjah Mada, Kurikulum 2013 dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Progresivisme. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana filsafat progresivisme mendasari kurikulum 2013 di Indonesia. Artikel ini menyoroti peran guru sebagai fasilitator dan pentingnya mengintegrasi pelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Kelebihan filsafat progresivisme dalam kurikulum 2013 memberikan wawasan tentang bagaimana progresivisme diterapkan secara praktis dalam kurikulum nasional, menekankan pada pembentukan karakter dan keterampilan abad ke-21. Kelemahan filsafat progresivisme dalam kurikulum 2013, analisis masih terlalu umum dan tidak menyertakan data empiris yang cukup untuk mendukung klaimnya. Mengutip dari Konstruktivisme Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, konsep merdeka belajar dalam perspektif filsafat progresivisme. Artikel ini mengkaji konsep merdeka belajar dalam konteks filsafat progresivisme. Merdeka belajar dianggap sebagai upaya untuk memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran.
sesuai dengan prinsip-prinsip progresivisme yang mendorong pembelajaran aktif dan partisipatif. Kelebihan filsafat progresivisme dalam pembelajaran merdeka menyediakan kerangka teoritis yang kuat tentang hubungan antara merdeka belajar dan progresivisme serta implikasinya bagi pendidikan di Indonesia. Kelemahan progresivisme di kurikulum merdeka cenderung teoritis tanpa banyak contoh aplikasi praktis di sekolah-sekolah. Dalam sintesisnya, filsafat progresivisme pendidikan di kurikulum 2013 dan konsep belajar merdeka memiliki keterkaitan yang signifikan dalam beberapa aspek, baik tekanan pada kemandirian, ketertiban aktif, dan pengembangan potensi individu dalam proses pendidikan. Implementasi kurikulum merdeka belajar yang didasarkan pada filsafat progresivisme diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan zaman. Implementasi aliran filsafat progresivisme dalam pendidikan karakter di SMK. Jurnal Literasi Kita Indonesia. Artikel ini membahas penerapan progresivisme dalam pendidikan karakter di sekolah menengah kejuruan SMK. Progresivisme dianggap efektif dalam mengembangkan karakter siswa melalui pembelajaran berbasis pengalaman dan masalah nyata. Kelebihan fokus pada pendidikan karakter memberikan perspektif baru tentang bagaimana progresivisme dapat diterapkan di berbagai tingkatan pendidikan. Kelemahan kekurangannya data empiris dan evaluasi terhadap efektivitas metode yang digunakan dapat menjadi kelemahan. Progresivisme dalam pendidikan seni di Indonesia. Jurnal Imajinasi. Penelitian ini mengeksplorasi peran progresivisme dalam pendidikan seni, menunjukkan bagaimana pendekatan ini mendorong kreativitas dan ekspresi diri siswa. Kelebihan memberikan contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip progresivisme dapat diintegrasikan dalam pengajaran seni, serta dampaknya terhadap perkembangan kreatif siswa. Kelemahan terlalu fokus pada satu bidang pendidikan, yaitu seni, sehingga kurang menggambarkan aplikasi luas dan progresivisme dalam pendidikan secara umum. Secara umum, filsafat pendidikan progresivisme memiliki banyak kelebihan, seperti menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan relevan dengan kehidupan siswa, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Namun, tantangan utamanya adalah dalam implementasi yang konsisten dan evaluasi efektivitas metode yang digunakan. Artikel-artikel ini memberikan wawasan teoretis yang berharga, namun banyak yang masih membutuhkan data empiris untuk memperkuat argumen mereka.